Diduga akibat korsleting listrik dari konter handphone, sebuah ruko di Jalan Langit-Langit Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur yang berjualan gas dan satu rumah mewah terbakar. Belasan motor yang terparkir di depan ruko pun ikut terbakar. Kebakaran diduga terjadi akibat arus pendek listrik dari konter handphone yang berada di samping ruko dan menyebar ke ruko serta rumah mewah yang berada di belakang ruko. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan 10 unit mobil pemadam. Petugas terpaksa menggunakan cairan khusus atau foam untuk memadamkan api karena banyaknya tabung gas yang berada di dalam ruko. Yang terbakar ini adalah ruko. Tempat tinggal yang di dalam ruko, 3 lantai. 3 lantai ya. Penyebabnya apa, Bang? Kemungkinan terjadi korsleting listrik di lantai dasar. Berapa unit yang diterjunkan? 10 unit mendukung. Ada korban nggak, Bang? Tidak ada korban. Ini gas, toko gas atau apa, Bang? Toko kelontong dia. Kelontong. Ada air dan macam-macam, masuk gas juga. Oke, makasih, Bang ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan miliaran rupiah. Tak terima dituduh menjual istri orang lain, seorang pemuda di Cimahi, Jawa Barat menikam temannya saat pesta minuman keras. Pelaku mengamuk dan membunuh korban dengan pecahan gelas kaca. Pemirsa, selain kasus pembunuhan di Cimahi, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Mirva Suri. Pemirsa, seorang pemuda tewas dikeroyok dengan membabi buta oleh 2 orang di Gang Cempaka, Jalan Teluk Ratai, Kota Karang, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Inilah rekaman CCTV saat seorang pemuda bernama Adi dikejar hingga dikeroyok sejumlah orang di Gang Cempaka, Jalan Ratai, Kota Karang, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Korban dianiaya menggunakan tangan kosong dan senjata tajam hingga terluka. Warga sekitar yang berada di lokasi langsung melerai perkelahian ini, sementara korban masih sempat berjalan meninggalkan lokasi. Beberapa saat kemudian korban terjatuh karena luka tikaman di tubuhnya. Namun saat dievakuasi warga ke puskesmas, korban menghembuskan nafas terakhirnya karena kehilangan banyak darah. Iya, Bapak dia itu apa itu? Bapak dia? Ya orang itu nggak kelihatan, jadi situ ngegini tangannya kayak yang itu. Kejang-kejang. Ya, kayak kejang-kejang, pokoknya kayak mau bela diri lah. Oh, masih sampai mau tidur. lawan, tapi udah apa? Udah terkapar. Aparat Polresta Bandar Lampung yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi dan membawa sejumlah barang bukti. Polisi juga meminta keterangan sejumlah warga yang melihat kejadian tersebut. Saat ini kita masih fokus untuk penanganan olah TKP, ya, sama-sama kita lihat penanganan TKP. Untuk motif dan sebagainya nanti masih dalam penyelidikan. Saat ini kami masih datangi korban, ya, dan nanti akan mengidentifikasi pelaku, kemudian melakukan pengejaran. Ya. Polisi kini memburu 2 pelaku pengeroyokan yang wajahnya terekam CCTV saat kejadian. Sementara jenazah korban sudah diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu, pemirsa, bertikai karena dituduh menjual istri orang lain. Seorang pemuda di Cimahi, Jawa Barat menikam temannya hingga tewas saat sedang berpesta minuman keras bersama. Korban awalnya melerai perkelahian pelaku, namun justru terkena pecahan gelas pelaku. SG alias Bintit, pemuda ini ditangkap setelah membunuh temannya sendiri, Iman Firdaus, di kawasan Pasar Antri, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku mengaku hanya membela diri karena terdesak akan dikeroyok korban dan teman-temannya saat sedang pesta minuman keras. Insiden ini berawal saat pelaku mendatangi rekan korban bernama Jimmy untuk menyelesaikan masalah pribadi.
Dirinya tidak terima dituduh telah menjual istri Jimmy hingga akhirnya berujung perdebatan sengit. Korban yang melerai pertikaian pelaku dengan Jimmy terpancing emosinya hingga justru ikut menyerang korban dengan gelas miras. Pelaku yang terpojok dikeroyok kemudian menikam korban dengan pecahan beling dari gelas yang dilempar korban. Pertama, permasalahanmu sama siapa itu? Jimmy. Sama Jimmy? Iya. Apa permasalahanmu? Saya dulu ngejual istrinya. Terjadi percecokan, perdebatan yang akhirnya memancing korban untuk ikut campur dalam perkelahian teman-temannya tersebut. Jadi awal kejadian ini korban atas nama Iman Firdaus mencoba melerai temannya yang sedang cekcok mulut. Polisi menyita barang bukti diantaranya pakaian milik korban dan pelaku serta satu pecahan gelas kaca yang digunakan pelaku menikam korban. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Cimahi dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Sebelumnya, pesta miras bersama berujung berkelahian ini terjadi di belakang Pasar Antri Cimahi. Korban bernama Iman Firdaus Lui Gajah tewas ditikam di dadanya oleh pelaku SG alias Bintit menggunakan pecahan gelas kaca. Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota menangkap pelaku pembunuhan seorang pemulung yang jasadnya ditemukan bersimbah darah di Pasar HPKP Cikurubuk. Dan penangkapan pelaku diwarnai kejar-kejaran. Berbekal hasil olah TKP dan informasi sejumlah saksi mata di lokasi kejadian, jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang pemulung yang jasadnya ditemukan warga di dekat Pasar HPKP Cikurubuk, Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat proses penangkapan, tersangka sempat berusaha melarikan diri ke area persawahan. Pelaku akhirnya bisa ditangkap oleh petugas saat bersembunyi di sawah dan selanjutnya dibawa ke Mapolres Tasikmalaya Kota untuk diperiksa. Kasus pembunuhan ini masih didalami oleh petugas Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota untuk mengungkap motif pelaku. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan informasi bahwa pelaku melarikan diri di sekitaran TKP. Kemudian diduga dia melarikan diri di rumahnya. Kemudian kita langsung melakukan pengejaran. Dan alhamdulillah kita sudah. Ini nanti untuk selanjutnya kami akan melakukan penyidikan. Sebelumnya warga di Pasar HPKP Cikurubuk, Tasikmalaya dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pemuda. Korban ditemukan tergeletak di tengah pasar dalam kondisi bersimbah darah di bagian perut. Salah satu saksi mata mengaku sempat melihat korban terlihat berkelahi dengan rekan sesama pemulung. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan memeriksa saksi-saksi. Ditemukan luka akibat senjata tajam pada tubuh korban. Jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo untuk diotopsi. Pemirsa, pesta miras berujung maut. Seorang sopir angkot tega membunuh temannya dengan gunting di Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban yang mendapat 6 luka tusuk sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak bisa diselamatkan karena pendarahan hebat. Hairul, 24 tahun, seorang pengamen di wisata kuliner Kendari, Sulawesi Tenggara, harus meregang nyawa di tangan temannya sendiri, Yadin, 20 tahun yang bekerja sebagai sopir angkutan umum. Peristiwa berawal saat keduanya bersama teman lainnya tengah berpesta minuman keras. Lantaran mabuk, keduanya kemudian terlibat cekcok dan berujung pada penikaman. Korban ditikam pelaku menggunakan gunting sebanyak 6 kali. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit Santa Ana, namun nyawa korban tak dapat diselamatkan akibat mengalami pendarahan hebat. Pelaku yang hendak melarikan diri ke Kabupaten Konawe Kepulauan ditangkap aparat kepolisian Satreskrim Polsek Kemaraya di Pelabuhan Wawoni. Pelaku kemudian dibawa ke kantor Polsek Kemaraya untuk menjalani pemeriksaan. Habis kejadian, setelah terjadi penusukan itu, tersangka sempat melarikan diri. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit Santana, tempat dilakukan tindakan oleh pihak rumah sakit, namun tidak bisa ditolong. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 338 dan 352 KUHP ayat 3 dengan ancaman pidana 15 tahun penjara.
Tak terima disebut informan, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan cekcok dengan tetangganya. Pelaku menganiaya korban hingga tewas dengan luka tusuk akibat senjata tajam. Pria warga Jalan Kiai Haji Ahzari Lorong Sehati, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang harus berurusan dengan polisi. Pria 40 tahun berinisial G ini diamankan Unit Pidana Umum dan TK Polrestabes Palembang. G ditangkap di persembunyiannya di Kecamatan Rambutan Banyu Asin karena membunuh korban bernama Ali Saibi. Sebelum terjadi pembunuhan, korban meminta pelaku dicarikan narkoba jenis sabu dengan uang senilai 2,5 juta rupiah. Namun pelaku tak mendapatkan narkoba dan mengembalikan uang. Saat uang dikembalikan, pelaku mendapat cacian dari korban. Pelaku yang disebut korban sebagai informan tak terima. Cekcok antar tetangga tersebut berujung dengan penusukan hingga korban tewas. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman 20 tahun kurungan penjara. Memang ada tersinggungan, ada salah paham di antara pelaku dengan korban, sehingga terjadi saling pertikaian mulut dulu awalnya, sehingga langsung berkelahi. Si pelaku ini mendahului misalnya korban dengan menyabut pisau, langsung memasukkan ke bagian satu lubang ya, di bagian di bawah. Ini ada belikat sebelah kiri. Ali Saibi, warga Jalan Tembok Baru Lorong Sehati, ditemukan tewas di samping kantor Lurah 910 Ulu. Dada korban terluka akibat senjata tajam. Di tangan korban ditemukan senjata tajam. Sebelumnya warga sekitar sempat mendengar suara keributan seperti orang berkelahi. Namun warga tidak berani mendekati lokasi saat keributan terjadi. Beberapa saat kemudian seorang pria ditemukan tewas di lokasi. Tim Inafis Polrestabes Palembang usai olah tempat kejadian mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri M. Hasan Palembang. Diduga gara-gara tidak kebagian nasi, dua teman terlibat perkelahian hingga berujung kematian. Pelaku dan korban tinggal bersama dalam sebuah pondok di kebun karet di Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan. Darto, pria 35 tahun tewas setelah terlibat duel dengan temannya sendiri, Deka. Jasad korban divisum di RSUD Ibnu Sutowo. Pada tubuh korban ditemukan lebih dari 5 luka tusukan akibat senjata tajam. Peristiwa berdarah itu terjadi dini hari di Pondok Kebun Karet, Desa Lunggayan, Kecamatan Lubuk Batang, Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pelaku yang ingin santap malam hendak mengambil nasi di dapur. Namun pelaku kesal karena kehabisan nasi. Pelaku yang kecewa sudah tidak ada nasi sempat bertanya kepada korban. Pelaku cekcok dengan korban lantaran kehabisan nasi. Diduga akibat kesal dan sakit hati tak kebagian nasi, pelaku dan Darto terlibat perkelahian hingga korban tewas. Korban sempat meminta tolong namun nyawanya tidak tertolong. Korban dan pelaku berteman dan merupakan buruh penyadap karet. Mungkin diperkirakan pelaku sakit hati karena mereka bersama-sama waktu itu ke pondok, di pondok tersebut pelaku ini langsung ke belakang, melihat ke belakang ternyata dilihat sana nasi sudah nggak ada atas. Pelaku kembali lagi ke depan ke pondok, bertanya kepada korban, apakah kalian sudah makan? Dijawab korban sudah. Mendengar begitu mungkin pelaku ini sakit hati karena di belakang tadi melihat nasi sudah nggak ada lagi. Jasad korban dibawa pihak keluarga, sementara pelaku masih diburu tim Singa Ogan Satreskrim Polres Oku. Sesosok jasad pria ditemukan mengenaskan dengan sejumlah luka lebam dan tikaman di kawasan Sukarame, Bandar Lampung, Lampung. Sejumlah anak jalanan yang berada di dekat lokasi langsung ditangkap karena diduga yang mengeroyok korban hingga tewas.
Keluarga dan rekan langsung histeris saat melihat jasad Bobby Adam, warga Sukarame, Bandar Lampung yang ditemukan tewas mengenaskan di tembok samping SPBU Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung. Sebelumnya, warga dan petugas keamanan SPBU di Jalan Soekarno-Hatta, Sukarame, Bandar Lampung mendapati sesosok jasad pria tergeletak di tembok samping SPBU dengan kondisi banyak luka lebam dan tikaman di sekujur tubuhnya. Di sekitar lokasi ditemukan jaket dan helm yang diduga milik korban dan satu alat musik ukulele di parit yang diduga milik pelaku pengeroyokan. Petugas keamanan SPBU mengaku sebelum jasad korban ditemukan terjadi keributan antara puluhan anak jalanan dengan sejumlah orang termasuk korban. Tahu saya tahu orang itu ada ubur-uburan gitu. Kan lagi ngatet itu. Rame tadi itu. Ada 20-an orang. 20-an orang. Aparat Polsek Sukarame dan Polresta Bandar Lampung yang datang ke lokasi kemudian membawa 3 anak jalanan yang berada di sekitar lokasi kejadian. Ketiganya diduga mengetahui pengeroyokan yang berujung tewasnya korban. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mengetahui motif di balik pengeroyokan ini. Sejumlah barang bukti milik korban dan para pelaku juga dibawa ke Polresta Bandar Lampung. Seorang pria menipu korbannya sebesar 250 juta rupiah hanya dengan berbekal video dari media sosial. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Realita.